Hai semua, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memperpanjang visa USA atau visa Amerika tanpa interview atau tanpa wawancara. Dikenal juga dengan nama programnya yaitu Interview Waiver Program. Memangnya bisa? Ternyata bisa dan gampang banget loh caranya. Program perpanjangan visa Amerika tanpa wawancara ini diadakan oleh Kedutaan Amerika di Indonesia sejak tahun 2020 yang lalu dikarenakan pembatasan interaksi manusia dalam rangka pencegahan COVID-19. Sebagai penduduk Indonesia yang tidak tinggal di Jakarta maupun di Surabaya yang ada embassy, kedutaan, atau konjennya, saya pribadi sangat terbantu dengan adanya program ini karena sangat mudah untuk dijalankan. Semua informasi mengenai tahapan-tahapan ini sebenarnya sudah sangat lengkap dan jelas ada di website US Travel Doc. Namun di video kali ini saya akan merangkumnya menjadi satu berdasarkan pengalaman pengurusan perpanjangan visa Amerika tanpa wawancara yang baru saja saya lakukan 1 atau 2 bulan yang lalu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang sedang atau mau mencoba perpanjangan visa Amerika tanpa interview. Sebelum kita lanjut, saya mau ingetin lagi untuk jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya. Yuk kita lihat apa aja sih tahapan-tahapannya. Pertama-tama ada 8 tahapan besar yang harus teman-teman perhatikan apabila ingin melakukan perpanjangan visa Amerika tanpa wawancara. Yang pertama, cek apakah kamu sudah memenuhi syarat untuk permohonan perpanjangan visa tanpa wawancara. Karena tidak semua WNI bisa mengikuti program perpanjangan visa tanpa wawancara ini. Adapun jenis visa Amerika yang dapat mengikuti program permohonan tanpa wawancara hanya ada 3 ya teman-teman, yaitu visa B1 atau B2, visa J, dan visa C1 atau visa D. Adapun visa B1 atau B2 adalah untuk kunjungan bisnis atau wisata. Visa J adalah untuk visa program pertukaran. Visa C1 dan D adalah visa untuk pelaut. Teman-teman juga bisa langsung cek ke website ustraveldocs.com/id.bi. Klik di memperbarui visa. Di situ teman-teman bisa langsung klik lagi di syarat-syarat permohonan tanpa wawancara untuk visa kunjungan bisnis, visa program pertukaran, atau visa untuk pelaut. Kebetulan saya kemarin memperpanjang visa Amerika untuk kunjungan wisata, jadi nanti bisa langsung diklik di situ, akan ada pertanyaan-pertanyaan sebagai indikator apakah kita itu eligible atau berhak atau bisa mengikuti program perpanjangan visa tanpa wawancara. Nah, ini ketika saya klik di permohonan tanpa wawancara untuk visa kunjungan bisnis dan wisata B1 atau B2, maka akan muncul nih pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, semua pertanyaan ini adalah sebagai indikator yang harus mendapatkan jawaban ya. Jadi apabila ada 8 pertanyaan ini salah satunya teman-teman itu punya jawaban tidak, artinya teman-teman tidak eligible untuk mengikuti program permohonan perpanjangan visa tanpa wawancara. Ini contohnya yang pertama, saya pemegang paspor Indonesia atau memiliki izin tinggal yang sah. Ya. Nah, visa B1 atau B2 saya sebelumnya dikeluarkan dengan validasi penuh. Nah, maksudnya validasi penuh di sini adalah kita sudah pernah di biometrik sidik jari dan matanya. Artinya visa B1 atau B2 kita yang sebelumnya pastinya dikeluarkan di atas tahun 2017. Nah, kalau misalnya visa B1 atau B2 kita dikeluarkannya sebelum tahun 2017, itu pasti visanya belum divalidasi penuh sehingga tidak bisa atau tidak eligible untuk program ini. Nah, terus yang ketiga, visa saya masih berlaku atau masa berlakunya sudah habis 48 bulan terakhir atau 2 tahun terakhir itu udah habis, masih bisa untuk mengikuti program ini. Saya berusia 14 tahun atau lebih ketika visa terakhir saya dikeluarkan. Saya memiliki semua paspor. Sejak saya menerima visa validasi penuh,
Jika jawabannya iya, maka semua paspor kita yang ada visanya, visa terakhir yang sudah divalidasi penuh itu akan harus disertakan pada saat kita mengirim seluruh dokumen kita. Yang keenam, aplikasi visa Amerika kita tidak pernah ditolak. Lalu yang ketujuh, saya tidak pernah tinggal di Amerika lebih dari 6 bulan dengan visa B1 atau B2 kita. Lalu yang kedelapan, saya tidak pernah ditahan atau terbukti bersalah untuk pelanggaran atau tindak kejahatan apapun meski diberi pengampunan. Jadi jawaban atas 8 pertanyaan ini semuanya harus iya. Ketika semua ini teman-teman yakin bahwa ini iya, maka artinya teman-teman eligible untuk melakukan permohonan perpanjangan visa tanpa wawancara. Nah, ini ada juga catatan pentingnya di sini. Kedutaan Besar Amerika di Jakarta atau konsulat di Surabaya berhak meminta agar pemohon visa diwawancara apabila wawancara diperlukan. Nanti staf kedutaan atau konsulat akan menghubungi pemohon visa. Jadi walaupun kita sudah menjawab iya terhadap 8 pertanyaan sebelumnya, pihak kedutaan tetap masih berhak memanggil kita apabila memang diperlukan. Lalu yang kedua, catatan yang kedua itu jika Anda telah mengirim dokumen tapi tidak benar-benar memenuhi syarat, itu juga teman-teman pasti akan diminta untuk membuat janji wawancara. Aplikasinya ditahan dan teman-teman akan diminta untuk membuat jadwal wawancara biasa. Jadi pastikan dulu, yakinkan dulu bahwa memang teman-teman ini semua eligible menjawab iya atas 8 pertanyaan sebelumnya. Dan catatan yang lainnya sampai nomor 6 bisa teman-teman baca di sini. Nah, untuk tahap kedua yaitu cek lokasi RPX untuk pengiriman atau penyerahan dokumen. RPX ini adalah semacam kurir yang akan melakukan pengiriman seluruh dokumen-dokumen kita ke kedutaan Amerika. Di sini teman-teman bisa melihatnya langsung. Saya mengambil ini dari ustraveldocs.com, di mana sih lokasi-lokasi RPX di Indonesia itu bisa kita lihat sama-sama di sini. Ada di Jakarta, Bandung, Denpasar, Manado, Medan, Surabaya, Ujung Pandang, Cirebon, lalu Batam, Pekanbaru, Balikpapan, Banjarmasin, Pontianak, Palembang, Yogyakarta, Solo, dan Semarang. Ini kota-kota ini ada RPX-nya. Jadi mereka bisa ngambil ke rumah atau ke kantor kita, atau kita langsung dropship seperti yang saya lakukan karena kebetulan dekat dengan kantor, sehingga saya dropship dokumen saya di kantornya RPX. Itu semuanya free of charge. Lalu bagaimana dengan kota-kota lain yang tidak punya RPX-nya? Itu nanti teman-teman bisa cek di link yang saya sediakan di sini. Itu ada wilayah-wilayah tertentu yang ada biaya tambahannya untuk melakukan pengiriman atau pengambilan dokumen. Namun ada juga wilayah yang tidak dapat sama sekali melakukan pengiriman maupun pengambilan dokumen, sehingga memang teman-teman sendiri harus menggunakan mungkin kurir lain untuk mengirimkan ke kantor RPX-nya, atau teman-teman bisa mencari RPX yang lebih atau paling mendekati dengan kota teman-teman sekalian. Nah, ini kantor RPX yang ada di Balikpapan, kebetulan deket banget sama kantor saya. Dia ada di Jalan Marsma Iswahyudi, nomor 17. Jam operasionalnya dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Ini penampakannya dari seberang. Untuk tahap ketiga di sini teman-teman harus siapkan foto digital terbaru sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Teman-teman bisa masuk ke https://tsg-photo-tool-state-gov-photo. Itu untuk memandu teman-teman bagaimana cara-cara foto digital yang baik dan sesuai ketentuan. Saya akan mengupas sedikit lebih detail tentang foto ini karena
foto yang dibutuhkan atau di print itu cuma satu yang harus dikirimkan, dan soft copy yang harus kita upload juga cuma satu, tapi syaratnya banyak atau detail. Jadi pastikan teman-teman semua mengikuti syarat-syarat yang ditentukan supaya tidak bermasalah pada saat mengupload dokumen DS-160 maupun pada saat mengirimkan dokumen ke kedutaan, daripada nantinya dianggap fotonya tidak layak, terus kita jadi tidak eligible lagi untuk program perpanjangan visa Amerika tanpa wawancara ini. Ini juga mungkin bisa dipakai panduan untuk teman-teman yang baru mau membuat visa Amerika, atau bagi teman-teman yang tinggalnya bukan di Jakarta maupun di Surabaya yang dekat kedutaan atau konsulat, sehingga susah bagi tukang fotonya untuk mengetahui apa sih syaratnya, bagaimana sih harus bikinnya, karena seperti di Balikpapan saja itu tidak banyak tukang foto yang bisa atau langsung paham foto yang kita mau sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku dari kedutaan Amerika itu seperti apa. Jadi ini foto kita siapkan selain di print. Jadi yang pertama foto dalam bentuk digital. Ini nantinya dipergunakan untuk mengisi form DS-160. Lalu foto dalam bentuk print itu juga harus kita siapkan 1 lembar saja nanti untuk dikirimkan ke US Embassy bersamaan dengan dokumen-dokumen lain seperti paspor lama yang ada visanya. Lalu ada foto itu nanti di slide atau tahapan yang terakhir saya sampaikan apa aja yang dokumen yang harus kita kirim nanti ke kedutaan Amerika. Nah, yang berikutnya foto yang digunakan adalah harus foto yang terbaru atau yang diambil minimal dalam 6 bulan terakhir. Foto tidak diperkenankan menggunakan filter. Lalu berikutnya pengambilan foto harus dilakukan oleh orang lain, baik itu teman ataupun profesional di studio foto. Tidak boleh menggunakan foto selfie ya teman-teman. Terus gunakanlah background warna putih. Nah, untuk foto toolsnya nih di sini bisa langsung akses ke webnya tsg.phototool.state.gov/foto. Itu di situ teman-teman bisa pakai foto toolsnya untuk membantu. Berikutnya ukuran kepalanya, ketinggian kepala yang diukur dari atas kepala termasuk rambut sampai ke bagian bawah dagu harus antara 50% dan 70% tinggi total foto. Tinggi mata diukur dari bagian bawah foto sampai tingkat mata harus antara 55% dan 70% atau sekitar 2/3 tinggi foto. Dimensi foto minimum untuk foto adalah 600 pixel kali 600 pixel tinggi kali lebar. Dimensi maksimumnya 1200 pixel kali 1200 pixel. Syarat berikutnya tidak menggunakan kacamata. Jika sehari-hari kita menggunakan kacamata untuk beraktivitas, maka kacamata harus dilepas pada saat pengambilan foto visa. Jika kacamata tidak bisa dilepas karena alasan kesehatan, maka harus ada surat keterangan yang ditandatangani dokter, dan surat tersebut dikirimkan pada saat kita mengirim dokumen. Nah, di sebelah kanan bawah teman-teman bisa lihat itu adalah contoh-contoh foto yang tidak boleh ya. Jadi yang misalnya yang paling sebelah kiri atas itu pakai kacamata warna hitam, terus yang sebelah kanannya pakai kacamata, di bawahnya pakai kacamata, terus di bawahnya lagi masih pakai kacamata. Ini jadi kacamata itu nggak boleh sama sekali untuk pakai foto visa. Nah, terus begitu juga dengan topi atau penutup kepala. Jadi tidak memakai topi atau penutup kepala lainnya yang membuat foto visa tidak terlihat bagus, kecuali karena alasan agama atau alasan medis. Pastikan tidak ada bayangan atau pakaian yang menutupi wajah. Jika penutup kepala untuk alasan keagamaan, maka teman-teman harus membuat surat pernyataan tertulis ditandatangani oleh pribadi yang menyatakan bahwa penutup kepala merupakan bagian dari menjalankan keagamaan atau bagian dari busana yang dikenakan sehari-hari. Ini maksudnya jika kita berhijab itu kita tetap boleh, tapi
seluruh wajah kita tetap harus terlihat, namun nanti ada dokumen yang harus juga kita sertakan. Nah, jika memakai penutup kepalanya untuk alasan medis, maka kita harus menyediakan surat keterangan medis yang ditandatangani oleh dokter penanggung jawab kesehatan yang menyatakan penutup kepala adalah diperlukan karena alasan medis dan bagian dari busana yang dipakai sehari-hari. Jadi sebelah kanan lagi kita lihat ada beberapa contoh yang bisa menggunakan penutup kepala itu, yang bagusnya atau yang baiknya seperti apa. Lanjut, orientasi kepala sangat penting saat mengambil foto. Tempatkan diri di dalam foto sehingga wajahnya terlihat penuh, menghadap langsung ke arah kamera. Jadi bukan miring, tapi harus langsung. Terus pastikan mata terbuka. Foto harus menunjukkan seluruh kepala dari atas rambut sampai bagian bawah dagu Anda. Ukurannya 2 inci x 2 inci atau 5 cm x 5 cm. Dalam foto yang bagus, tinggi kepala akan mengukur 1 sampai 1/3 1/3/8 inci, 25 sampai 35 mili, mengisi 50% sampai 70%. Pusatkan kepala di tengah, pastikan mata terbuka. Jangan sampai ada bayangan yang mengganggu di wajah atau di latar belakang. Ini ada yang gelap, ada yang ada bayangannya, ada yang terlalu terang. Itu di sebelah kanan ada contoh foto-fotonya juga. Lalu berikutnya, ekspresi wajah harus alami. Foto tidak boleh dirubah secara digital menggunakan Photoshop atau aplikasi lain. Pastikan foto memiliki resolusi tinggi dan tidak buram. Terus dicetak 2x2 inch atau 5x5 mili, 51x51 mm. Terus boleh dicetak di glossy maupun di kertas matte. Terus foto yang rusak, ada lubangnya, lipatannya atau noda tidak bisa diterima. Gunakan pakaian sehari-hari, bukan seragam kantor atau baju kamuflase seperti tentara. Tidak boleh menggunakan headphone, tidak boleh menggunakan perhiasan yang menutupi wajah. Ini contoh-contoh fotonya di atas tuh yang baik. Lalu kalau anak-anak juga ada seperti apa, yang pakai penutup kepala seperti apa, ekspresi wajahnya seperti apa. Nah, itu di tengah-tengah di bawah itu ada foto saya pribadi yang di-approve. Jadi pada saat itu saya memakai batik, wajah full, tidak memakai penutup kepala dan tidak pakai kacamata. Nah, tahap 4 ini adalah tahap yang membutuhkan waktu paling lama. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita dulu pernah ngisi form DS160, itu bisa di-recall. Tapi kalau misalnya kita udah lupa, ya kita berarti mulai lagi dari awal. Nah, tahapan keempat ini juga bisa dijadikan panduan bagi teman-teman yang baru mau membuat visa juga, karena baik yang mau mulai membuat visa maupun yang memperpanjang visa sama-sama harus mengisi yang namanya form DS160. Jadi saya mengambil ini dari website US Travel Doc, DS160 info. Nah, teman-teman masuk ke halaman ceac.state.gov/gen-niv/default.aspx. Di sini ada tampilannya akan seperti yang ada di layar. Di situ ada apply for non-immigrant visa. Nah, nanti tampilan awalnya tuh seperti ini. Jadi di nomor 1, select location where you will be applying for this visa. Nah, saya karena dari awal saya membuat visa Amerika selalu membuatnya di Jakarta, jadi saya masukinnya di situ adalah kota Jakarta. Lalu yang kedua, enter the code Asian, itu yang kode-kode yang di bawahnya itu ada di sini. Kalau terlihat ada 8, Echo, Papa, Charlie, X-ray, angka 9. Lalu mulai di sini start an application. Kalau kita baru memulai, kita klik start an application. Nah, ini enaknya itu bisa di save kalau misalnya teman-teman masih mengerjakan hal yang lain atau belum punya dokumen-dokumen nanti yang diminta, atau masih ada dokumen yang lupa atau data-data yang lupa, teman-teman tuh bisa save. Lalu nanti masuk lagi retrieve an application.
Jadi itu bisa di retrieve nanti setelah misalnya nggak selesai dalam 1 hari. Nah di sini ya contohnya ya. Jadi select a location itu Indonesia, Jakarta. Ada juga pilihan Indonesia, Surabaya, tapi saya pilihnya Indonesia, Jakarta. Lalu enter code dan masuk ke start an application. Nah di sini selanjutnya akan ada Computer Fraud and Abuse Act notice. Di sini kita harus baca baik-baik dan klik yang paling bawah itu ada warna biru, I agree, langsung aja klik di situ. Nah setelah itu akan muncul websitenya itu masuk di application information. Nah di sini ada nomor application ID-nya, akan ada beberapa angka, huruf dan angka-angka, misalnya alfa AA1100 sekian tanggal sekian. Nah, dan ini adalah nomor aplikasi yang nantinya bisa kita pakai untuk retrieve aplikasi yang tadi saya jelaskan di awal. Lalu di bawahnya kita juga harus ngisi, ini adalah security question. Nah, security question ini apa aja yang bisa kita isi di sini, tinggal dipilih aja dan jawabannya apa. Ini nanti fungsinya kalau kita misalnya lupa atau pada saat kita mau nge-retrieve application kita yang kita belum selesai isi, pasti akan ditanyakan juga tentang security question ini. Setelah diisi, langsung klik continue. Nah kalau udah masuk klik continue, kita sudah masuk di halaman pertamanya nih. Halaman pertama untuk DS 160. Jadi mulai dari kita harus mengisi personal information 1, personal information 2. Personal information 1 itu ada surname, ada given name, lalu ada full name, itu diisi semua. Lalu setelah itu ada beberapa pertanyaan, apakah kamu pernah pakai nama lain, ataukah punya telecode, terus jenis kelamin, status menikah atau single, itu diisi. Lalu tempat dan tanggal lahirnya juga diisi. Terus di sini personal information 2 itu isinya yang harus kita isi adalah country of origin atau nationality. Terus pernah punya atau memegang nationality lainnya atau tidak. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, apakah punya permanent resident selain dari kewarganegaraan kita. Itu dijawab yes no. Dan masukin national identification number atau nomor KTP, US social security number jika punya. Kalau nggak punya, langsung tulisnya does not apply. US taxpayer ID number, kalau misalnya nggak punya, langsung dikliknya adalah does not apply. Terus kita klik di situ next. Nah, nextnya itu adalah travel information. Apa sih tujuan, purpose of this trip to the US, tujuannya itu apa, nanti tinggal di select aja, mau foreign government official, temporary business pleasure visit, alien in transit, dan sebagainya sampai ke cultural exchange visitor. Terus kita udah bikin specific travel plan atau belum. Kalau misalnya kita belum, kita harus menjawab pertanyaan. Kalau misalnya kita bilang sudah, juga ada pertanyaannya. Jadi ini contohnya di sini, kalau kita bilang sudah, maka akan ada pertanyaan berikutnya itu, kapan sih rencananya tiba di Amerika, terus pakai pesawat apa, masuknya ke kota mana, rencana kembalinya itu kapan, dan sebagainya. Terus alamat di mana kita akan tinggal. Kalau misalnya kita kliknya tidak punya atau belum punya specific travel plan, kita juga masih tetap harus ngisi kira-kira kapan kita mau datang, intended date of arrival. Lalu kira-kira berapa lama kita mau tinggal, intended length of stay in the US, dan
kira-kira kita mau tinggal di mana. Nah, ini teman-teman bisa ngisi ini di kira-kira saja, kira-kira kapan mau datang, kira-kira mau berapa lama, lalu addressnya itu kira-kira teman-teman mau tinggal di mana. Misalnya mau tinggal di hotel, bisa teman-teman cari alamat hotel dari tiket.com atau booking.com untuk dimasukkan alamatnya di sini. Lalu teman-teman juga harus isi siapa yang membayar perjalanan teman-teman. Lalu di situ ada pilihannya sendiri, orang lain, perusahaan di Amerika atau other company or organization. Setelah itu di next, ini juga akan ditanyakan mengenai travel companions atau siapa yang akan bepergian bersama kita. Apakah kita pergi sendiri atau kita pergi bersama dengan orang lain. Kalau misalnya sendiri tidak ada lagi pertanyaan yang harus dijawab. Tapi kalau misalnya kita ada bepergian bersama orang lain, kita akan ditanyakan bersama dengan siapa, dan itu harus langsung diisi relationship with the person itu apa, parents, spouse, child, atau siapa. Kita juga harus mengisi informasi tentang kunjungan kita sebelumnya ke Amerika, itu kapan, berapa lama, terus pernah ditolak atau enggak untuk memasuki Amerika, terus dan lain-lain tentang visa. Kita juga harus mengisi alamat dan telepon kita, email kita, dan sosial media. Lalu masuk ke next di detail pasport. Setelah detail pasport ada di detail US kontak. Jadi pasport itu nanti akan ditanya nomor pasport, diterbitkan di mana, masa berlakunya berapa lama. Lalu di US kontak itu kita di sana punya kontak nggak yang bisa dihubungi. Misalnya kita punya teman di sana, alamatnya di mana, nomor teleponnya, emailnya juga harus kita masukin. Lalu kita juga diminta nanti untuk mengisi data-data keluarga, ayah, ibu, kakak, saudara. Jadi disiapkan aja namanya, tempat tanggal lahirnya, pekerjaannya, dan segala macam informasinya supaya lengkap dan bisa cepat selesai pengisian DS-160-nya. Selanjutnya kita juga diminta untuk mengisi mengenai pekerjaan kita, pendidikan ataupun training kita yang pernah kita lakukan. Di situ isi selengkap-lengkapnya. Jadi seperti mengisi CV. Nah ini kadang-kadang yang membuat lama itu kita lupa tahun berapa lulusnya, tahun berapa kita kerja di sini. Nah yang kayak gitu disiapkan lebih awal, lebih baik sehingga memperlancar dan mempercepat pengisian form DS-160. Yang terakhir kita akan diminta atau diarahkan ke security background. Ada beberapa pertanyaan tentang security di situ. Nanti tinggal dijawab yes no saja sampai terakhir. Nah, setelah selesai kita akan dapat namanya confirmation page, DS-160 confirmation page. Nanti bentuknya seperti ini. Jadi di sini ada nomor aplikasi yang tadi, terus ada data-data kita di sini. Nanti ini harus di-print. Jadi yang di-print ini adalah DS-160 confirmation page. Jadi pengisian form DS-160 harus selesai sampai kita mendapatkan DS confirmation page ini. Nah, di tahapan kelima ini kita harus membuat jadwal wawancara seperti biasa. Jadi nanti di sini yang menentukan bahwa kita eligible atau enggak untuk mendapatkan program perpanjangan visa tanpa wawancara. Login ke websitenya cgifederal.secure.force.com, language bahasa Indonesia. Nah, di sini teman-teman kalau dulu pernah bikin, pasti kalau misalnya udah pernah punya visa Amerika, pernah masuk ke website ini. Tapi kalau misalnya lupa email dan passwordnya, itu juga bisa di recall, forgot your password, atau kita bisa juga masuk atau bikin new user lagi.
Jadi di sini nanti diminta emailnya apa, passwordnya apa, lalu ada kayak security code-nya di sini juga harus dimasukin. Baru kita login. Nah, setelah itu kalau teman-teman lihat kita akan masuk ke halaman yang seperti ini. Ada new application or schedule appointment, group scheduling request, provide feedback, update profile atau logout. Teman-teman bisa lihat di sini kalau kita mau walk in atau wawancara langsung ke kedutaan, first available appointment is Tuesday December 14. Jadi ini sekarang kemarin itu bulan September baru akan ada jadwal untuk appointment wawancara yang terdekat adalah di tanggal 14 Desember kalau kita datang langsung ke kedutaan. Makanya program ini tuh sangat-sangat membantu kita untuk mempercepat juga proses perpanjangan visa karena kita nggak perlu nunggu sampai di bulan Desember. Nah di sini teman-teman step pertamanya klik kita mau bikin non-immigrant visa, baru klik continue, select the post, where would you like to schedule an appointment, tetap kita klik di Jakarta. Kalau saya karena milihnya di Jakarta, teman-teman yang mau ke Surabaya juga bisa diklik di Surabaya, lalu klik continue. Selanjutnya select visa kategori that applies to you. Nah tadi seperti yang saya bilang, saya memperpanjang visa untuk bisnis atau tourism. Tapi buat teman-teman yang kru atau studying, exchange visitor dan lain-lain bisa langsung klik sesuai kebutuhan lalu klik continue. Nah, terus saya karena tadi bisnis langsung diklik B1 B2 visitor for business and pleasure. Continue. Nah, pada saat seterusnya akan masuk ke layar pembayaran. Layar pembayaran ini ada pilihan untuk deposit atau untuk electronic fund transfer. Nah di sini teman-teman harus ngeprint dulu cash deposit dan electronic fund transfer instructionnya. Di sini akan ada virtual account. Nah virtual account ini nanti yang dipakai sebagai kode untuk kita membayar visanya. Visanya itu nanti kita harus pergi ke bank CIMB Niaga. Catatan, jangan cetak berulang kali untuk deposit slip tersebut. Jika Anda mengajukan beberapa visa untuk keluarga, hanya satu pembayaran dan satu deposit slip yang dibutuhkan. Harap dicatat bahwa jumlah total biaya tidak bisa lebih dari 5 pemohon. Jadi jangan diklik berulang-ulang untuk nomor EFT instructionnya karena dia akan berubah-ubah nomor virtual accountnya. Jadi kalau udah dapat sampai di halaman ini langsung di print EFT instructionnya, dibawa untuk ke CIMB Niaga untuk melakukan proses transfer pembayaran biaya visa. Di sini ada instruksinya. Kalau setoran tunai di CIMB 1 ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Saya akan bacakan yang bahasa Indonesianya. Untuk membayar visa aplikasi visa non-imigran secara tunai dapat dilakukan di semua cabang CIMB Niaga. Slip setoran ini harus digunakan sebelum masa berlakunya selesai. Jadi di EFT Fund tadi itu ada expiration date-nya. Jadi masa berlakunya dia itu berapa hari gitu. Nah terus cetak salinan ini 1, bawa pada saat ke CIMB Niaga. Terus bukti pembayaran tidak dapat dipindah tangankan. Setelah menerima pembayaran, kasir akan memberikan tanda terima, simpan tanda terima itu karena nanti itu harus dikirim sebagai dokumen ke kedutaan. Setelah dibayar, pembayaran berlaku 12 bulan sejak tanggal pembayaran. Di tahap ke-6 ini dijelaskan mengenai bagaimana cara melakukan pembayaran. Jadi pemohon visa termasuk anak-anak semuanya wajib untuk bayar visa. Biayanya non-refundable, tidak dapat dikembalikan. Non-transferable, tidak dapat dipindah tangankan. Biasanya disebut dengan biaya MRV. Jadi sebelum mengajukan visa non-imigran, biaya aplikasi wajib dibayarkan meski disetujui atau tidaknya visa tersebut.
Berapa sih biaya-biayanya, itu tergantung tipe visa yang kita ajukan. Meskipun biaya visa ini dalam US dollar, karena kita tinggalnya di Indonesia, pembayaran tetap harus dilakukan dengan menggunakan mata uang lokal. Dalam hal ini adalah rupiah. Pembayaran dapat dilakukan di setiap cabang CIMB Niaga melalui EFT. Tidak semua bank menyediakan EFT. Nah, tipe visa dan jumlah biaya aplikasi. Biaya aplikasi dapat dilihat untuk berlaku satu aplikasi visa. Non-imigran biasanya 160 US dollar, termasuk untuk turis, bisnis, pelajar, dan visa. Tapi kalau untuk yang lain-lain ada yang 190 dolar, ada yang 265 dolar, ada juga yang 205 dolar. Nilai tukarnya itu yang berlaku 15.000 per 1 US dollar. Nah, di sini lebih jelasnya bisa dilihat ya. Jadi tipe visanya itu apa, descriptionnya apa, fee amountnya berapa, fee amount dalam rupiahnya itu berapa. Contoh yang bisa saya ambil, misalnya visa tipenya tipe B, bisnis atau turis, descriptionnya biaya visanya itu dalam US dollar adalah 160, di dalam rupiah dirupiahkan itu menjadi 2.400.000. Ini semua sampai seterusnya tergantung jenis visa yang mau kita bayarkan. Tadi EFT instruction kita bawa ke Bank CIMB Niaga. Nah, ini penampakannya Bank CIMB Niaga di Balikpapan. Letaknya di sampingnya Rumah Sakit Restu Ibu. Jadi cuma ada satu di Balikpapan ini, kebetulan kantornya CIMB Niaga. Jadi langsung kita ke sana di jam 8 sampai jam 16 WITA. Nanti sesudah itu kita akan diminta ngisi yang namanya formulir multiguna di cabangnya kota apa. Nah, di sini ada nomor rekening, itu masukin nomor virtual account-nya yang tadi dari EFT. Lalu nama banknya Bank of America, nama penerimanya adalah CIMB Niaga, di alamatnya di kota apa. Terus yang harus diisi itu value-nya itu IDR atau rupiah, tulis keterangannya sebagai biaya visa, terbilang biaya visanya berapa. Ada keterangan di sini untuk apa, tulis saja visa payment of nama kita itu siapa, lalu ditanda tangan dan diberikan nomor telepon. Ini form ini itu ada 2 lembar, jadi nanti kita akan dikasih 1 kopinya. Nah, kopi itu yang akan kita kirimkan. Tahap ketujuh yaitu mencetak interview waiver confirmation letter. Kita harus menunggu 2 kali 24 jam, atau untuk lebih amannya kita tunggu saja 3 kali 24 jam dari tanggal kita melakukan pembayaran di CIMB Niaga, karena CIMB Niaga membutuhkan waktu beberapa hari agar dana kita masuk ke Bank of America, kedutaan Amerika kita. Jadi kita nggak bisa langsung masuk ke tahap ketujuh, kita harus nunggu dulu. Paling amannya untuk 3 kali 24 jam. Setelah 3 kali 24 jam baru kita bisa masuk ke proses tahapan ketujuh. Kita masuk lagi ke CGI Federal Secure Force.com. Di sini masukin email, masukin password. Nanti kita diminta mengisi nomor resi. Jadi pada saat kita diminta mengisi nomor resi, jadi kemarin kan pada saat kita mendapatkan EFT ada yang masih pending karena kita belum punya nomor resi. Nah, sesudah 3 kali 24 jam dari CIMB Niaga, kita diminta meneruskan pembuatan jadwal wawancara kita. Di situ akan diminta selanjutnya, tahapan berikutnya adalah memasukkan nomor resi. Nah, untuk memasukkan nomor resi ini yang dimasukin adalah nomor virtual account kita yang kita gunakan saat melakukan pembayaran visa di Bank CIMB Niaga. Jadi itu yang dimasukin. Lalu akan sampailah kita ke halaman yang akan ada pertanyaan-pertanyaan konfirmasi seperti yang saya jelaskan di awal. Yang tadi ada 8 pertanyaan. Apakah saya pemegang paspor Indonesia? Yes or no. Visa saya dengan validasi penuh? Yes or no. Visa saya masih berlaku
atau sudah habis kurang dari 48 bulan terakhir, yes or no, dan seterusnya. Jika jawabannya yes, maka teman-teman akan mendapatkan yang namanya interview waiver confirmation letter. Jadi inilah yang kita butuhkan untuk mengetahui apakah kita eligible atau tidak. Jadi ketika kita sudah melewati tahapan semua dan kita bisa menjawab semua pertanyaan dengan yes dan memang itu adalah sebenarnya hal yang sebenarnya, jadi kita nggak bisa jawab yes tapi padahal tidak, karena tetap nanti akan dikonfirmasi. Nah, ketika kita sudah mendapatkan interview waiver confirmation letter ini, tugas kita sudah selesai. Ini di print dan dijadikan satu kesatuan dokumen yang akan kita kirimkan. Di tahap ke-8 ini adalah dropship dokumen yang diminta ke RPX terdekat. Nah, atau minta RPX untuk mengambil dokumen-dokumen kita di kantor atau di rumah kita. Dokumen-dokumen apa aja sih yang harus kita siapkan? Jadi semua dokumen itu disiapkan dan masukkan di dalam satu amplop. Nah, dokumennya apa aja? Nomor 1, pas foto 1 lembar ukuran 5x5 cm dengan segala ketentuan yang sudah dijelaskan di tahapan yang tadi, di tahapan ketiga. Lalu fotokopi KTP kita. Lalu nomor 3-nya DS160 confirmation page. Tadi juga sudah saya jelaskan bagaimana caranya kita sampai mendapatkan itu. Lalu yang keempat, surat konfirmasi permohonan tanpa wawancara atau interview waiver confirmation letter yang udah saya jelaskan juga di tahapan ke-7 tadi. Terus yang kelima, bukti bayar asli dari bank. Jadi bisa ada lembar merah atau lembar kuning, itu yang dikasih oleh bank kita sebagai kita udah pernah bayar. Itu juga dimasukin. Paspor kita yang masih berlaku. Dan seluruh paspor yang sudah habis masa berlakunya tapi punya visa Amerika dengan validasi penuh, itu juga dimasukin di dalam satu amplop semuanya. Lalu diantar di drop ke kantor RPX terdekat atau diminta orang RPX untuk datang mengambil tanpa biaya, gratis, akan dikirimkan oleh RPX ke kedutaan Amerika baik di Jakarta maupun di Surabaya sesuai dengan pilihan kita tadi. Few moments later. Kita menunggu beberapa saat. Dalam hal ini kasus saya menunggu dari saya drop ke kantor RPX sampai saya kembali ditelepon oleh tim RPX di kota saya adalah totalnya 1 minggu. 1 minggu kemudian saya sudah mendapatkan kembali paspor lama dan paspor baru saya. Yang di paspor baru saya sudah ada visa Amerika terbaru yang sudah diperpanjang. Jadi ini penampakan visanya saya. Udah saya tutup dengan template ya. Ini paspor saya. Jadi cukup mudah. Yang penting kita sabar dan bisa mengikuti semua proses-prosesnya. Demikian tutorial yang dapat saya bagikan untuk teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, komen, share video saya ini. Apabila ada pertanyaan juga langsung saja di komen. Thanks for watching teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya.